Ya paling 2 juta rupiah 2 juta rupiah. untuk Apa gitu? biaya pemeriksaan kesehatan jiwa, kan ada biayanya tuh untuk bikin SKCK, untuk bikin tes bebas narkoba, tes kesehatan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih Tribun Lampung. Ya, seperti biasa ya Tribuners, Mutiara akan menemani Tribuners di rumah selama 15-30 menit ke depan. Dan kali ini, karena kan kita dalam tayangan Mata Lokal Memilih ya, otomatis pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan perkancahan politik. Dan Mutiara nggak sendiri ya di studio Tribun Lampung tercinta, karena Mutiara sudah kedatangan narasumber hebat, yaitu Ketua DPW PKS Lampung, Mas Ahmad Mufti Salim. Yeah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana nih Mbak kabarnya Mutia. hari ini Mas? Alhamdulillah, Oke. tapi nggak boleh makan minum ini. Oke, semua ya merasakan nggak boleh makan minum ya, alhamdulillah. Nah luar biasa sekali karena di sini Mutiara sudah ditemani oleh Mas Mufti yang akan berbincang bersama untuk Tribuners di rumah agar mendapatkan insight nih ya terkait dengan pemilu 2024. Nah Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya di 2024 mendatang rakyat Indonesia akan ada pesta demokrasi terbesar ya untuk memilih siapa sih yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Dan partai politik ini adalah salah satu media untuk sosialisasi atau edukasi terkait dengan terkait dengan politik dan juga menumbuhkan atau bisa dibilang membimbing nih calon-calon pemimpin untuk bangsa ke depannya. Nah, langsung aja ya, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ngobrol dengan Mas Mufti. Nah, Mas Mufti boleh sebelumnya diceritakan sedikit nih terkait dengan kesibukannya saat ini kepada Tribuners di rumah. Ya. Terima kasih Mbak Mutiara. Alhamdulillah hari ini saya bisa memenuhi undangan tetangga karena kantor Tribun Lampung dengan kantor DPW PKS Lampung relatif dekat ya, Iya. 1 kilo kurang lebihnya. Alhamdulillah tadi seharian saya di kantor DPW PKS Lampung karena kami tadi mengumpulkan bakal calon anggota dewan level provinsi dan pusat. Walaupun dari 100 sekian ya, yang kumpul baru 45 orang untuk mulai pemberkasan. Karena kita tahu bulan depan kurang lebihnya bulan Mei, 1 bulan lebih dikit lah ya, kita akan mendaftarkan bakal calon anggota dewan ke KPUD provinsi khususnya yang untuk DPRD provinsi. Nah kami mulai hari ini kick off untuk melakukan pemberkasan. Alhamdulillah. Secara umum berjalan lancar, walaupun kita sadar dari 100 kan 85 untuk provinsi dan 20 untuk DPR RI kami kumpulkan, tapi baru 45 orang yang hadir. Saya salah satunya. Nah sejauh ini seperti apa persiapan dari Partai PKS untuk menjelang pemilu 2024 mendatang, Mas? Ya. Kalau yang relatif masif ya, se-Lampung tanggal 19 ya, tanggal 19 Maret kemarin, beberapa hari sebelum Ramadan, kami melakukan apel siaga pemenangan PKS sekaligus pemenangan baca pres kami. Kebetulan di awal bulan kemarin PKS sudah mendeklarasikan bakal calon presiden, sehingga kita sekali jalan melakukan apel siaga di 15 kabupaten kota, mengumpulkan struktur anggota dan sebagian simpatisan dan juga simpul relawan Anies Rashid Baswedan se-Lampung di 15 titik. Kami lakukan serentak di hari yang sama, jam yang sama. Dari laporan daerah setelah dikolek mungkin sekitar 6.000 orang terlibat dalam aksi pemenangan. Aksi apel siaga pemenangan Partai Keadilan Sejahtera sekaligus Pilpres 2024. Nah sejauh kan tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Mufti bahwasannya ini kan bentar lagi pendaftaran ya untuk ke KPU sendiri, hamin 1 bulan kurang lebih. Nah lalu apakah untuk semua dapil sudah terisi penuh nih dari Partai PKS sendiri? Kalau dibilang penuh tidaknya kan nanti masih bergerak ya. Iya betul. Secara umum penuh, penuh dalam artian orangnya ada. Tapi kan ada dinamika yang kita juga masih menunggu nih, MK seperti apa. Itu kan mempengaruhi orang mau nyalon di dapil level kabupaten kota atau provinsi atau pusat, itu ada pengaruhnya Mbak. Makanya secara umum sudah penuh, tapi
untuk kemudian settle-nya menjadi apa tentu nanti menjelang ke KPU. Tapi secara umum orangnya sudah ada. Jadi setiap dapil ini udah ditempatkan ya orang-orangnya. Walaupun siap ada adjustment ketika nanti MK membuat keputusan yang berbeda. Tapi kami melakukan kesiapan dengan pendekatan suara terbanyak. Gitu. Oke. Sebenarnya ini ada pertanyaan yang mungkin ya bikin penasaran setiap orang nih. Betul. Ada penasaran kira-kira kan kalau misalkan menjadi seorang bakal caleg itu kan butuh biaya. Nah, kira-kira modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon legislatif itu atau anggota dewan berapa itu, Mas? Ya paling 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk biaya pemeriksaan kesehatan jiwa kan ada biayanya tuh, untuk bikin SKCK, untuk bikin tes bebas narkoba, tes kesehatan. Ya persyaratan itu 2 juta rupiah cukup. Karena di PKS tidak dikutip biaya di partai untuk jadi caleg bayar berapa, nggak ada. Berarti ya cukup 2 juta persyaratan terpenuhi lah, kira-kira begitu. Cukup 2 juta untuk persyaratannya terpenuhi ya, mulai dari cek kesehatan dan sebagainya. Wah, ini jadi Tribuners di rumah yang pernah, soalnya kan mungkin banyak Tribuners di rumah ini yang nggak tahu seperti apa prosesnya. Untuk administrasinya seperti apa dan berapa sih besarnya modal yang dibutuhkan. Sudah terjawab ya Tribuners pertanyaannya. Murah ya. Oke, murah sekali nih. Nah, terkait dengan Pilpres nanti 2024 mendatang. Nah, sejauh ini program kerja PKS bersama dengan 2 partai koalisinya yaitu Nasdem dan Demokrat bagaimana, Mas? Sebetulnya kami untuk level wilayah Lampung ya, saya alhamdulillah karena memang lama di legislatif, praktis kenal dengan semua pimpinan partai, apapun partainya. PKS Lampung siap bekerja sama dengan apapun partainya, tidak ada resistensi. Saya sebut misalkan PDIP, Golkar, kemudian PKB yang notabene sekarang lagi berkuasa di Lampung lah ya. Saya akrab semua insya Allah. Mudah-mudahan bukan klaim saya. Mbak Rinal, Mbak Nuni, merasakan sebaliknya juga ya. Prinsipnya PKS Lampung siap berkoalisi dengan siapapun untuk di Lampung. Cuman kan karena Pilpres kita harus ngikut arahan DPP. Sementara yang sudah sepakat di berbagai media juga sudah diinfokan, untuk Pilpres kita akan bekerja sama dengan Nasdem dan Demokrat. Maka saya sekitar mungkin 2 minggu yang lalu sudah silaturahim ke kedua partai tersebut. Kedua partai. Saya ketemu Pak Herman dengan timnya di kantor Nasdem. Saya ketemu dengan Dr. Edi Irawan dengan timnya bahkan juga, banyak ada tuh berita-beritanya juga ada tuh. Intinya membangun chemistry bahwa yuk kita kompak dalam memenangkan capres yang kita sepakati, kita usung bersama. Dan infonya kan di pusat Pak Anies Baswedan juga diberi ruang untuk menambah parpol dan itu tentu semakin membahagiakan kami di level wilayah. Jadi kan semakin banyak partnernya ya untuk bekerja sama nih menjelang Pilpres 2024 mendatang. Nah, jika nanti Sekber nih ya atau Sekretaris Bersama Koalisi Perubahan terbentuk di daerah nantinya, program apa sih yang akan diajukan nih oleh PKS? Saya sedikit lengkapi, nama koalisinya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jadi, Perubahan untuk Persatuan. Persatuan untuk KPP ya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kenapa? Perubahan yang dihadirkan oleh koalisi dari yang kami dapat dari para pimpinan ini tidak asal berubah, tapi perubahan yang betul-betul bisa menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir yang kemudian harus berbeda dengan koalisi ini. Kita tetap akan bersama. Ketika Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menang, pasti kita akan merangkul dan merajut negeri ini untuk semakin bersatu. Itu baru mengoreksi nama koalisinya. Tapi untuk kemudian jika nanti Sekber terbentuk, apapun namanya lah, entah Sekber entah apa, kan kita pasti nama-nama itu ngikut dengan yang di pusat. Saya sudah tawarkan kepada Pak Herman, Pak Edi Irawan bahwa kita harus kompak ya. Maka cara kerja kita, saya menawarkan 3 cara pendekatan kerja. Yang pertama, kerja kita harus produktif. Jangan boros tenaga, nggak efektif dan seterusnya. Maka tim kecil perlu merumuskan model-model kerja apa yang efektif, tidak kemudian terlalu melelahkan baik pemikiran, proses dan hasilnya, tapi hasilnya besar. Maka
terkait dengan untuk kerja-kerja produktif perlu orang-orang yang out of the box. Seperti Mbak Mutiara, sejenis ini anak-anak milenial ini saya senang banget karena mereka lah yang banyak bisa melakukan kreativitas gitu. Maka kerja out of the box ini yang akan berusaha kita dorong. Maka teman-teman muda harapannya banyak bergabung dengan koalisi ini karena kita butuh kerja yang produktif, yang dasarnya adalah orang-orang yang bisa berpikir di luar kebiasaan. Jadi harus dengan cara yang istimewa kreatif ya seperti itu. Yang kedua, cara kerja yang kompak karena kita sadari partai-partai ini kan punya dalam satu waktu punya kepentingan yang berbeda yaitu kursi DPRD, DPR RI dan seterusnya. Jadi dalam satu usungan capres, tapi kita berkompetisi meraih kursi yang beda yang masing-masing. Nah, maka kita berkompetisi untuk antar parpol mencari kursi DPR RI, DPRD, tapi untuk capresnya kompak dong. Maka bagaimana kompaknya? Ya terus kita bangun chemistry untuk saling memahami. Untuk pilpres memang hanya satu yang menang, tapi untuk DPR RI, DPRD yang menang bisa menang bersama, karena kursinya banyak kan. Nah ini kalimat kata kuncinya seperti itu. Yang terakhir kita menawarkan cara kerja kita, ayo kita ambil salah satu karakternya Pak Anies Baswedan. Apa itu? Orangnya sopan, orangnya santun, orangnya sahaja. Saya kira publik mudah-mudahan sih sepakat dengan saya bahwa Anies Baswedan sosok yang santun, sahaja, sopan. Maka produktif, kompak, dan santun ini tawaran cara kerja untuk memenangkan Anies Rashid Jadi Baswedan. 3 cara kerja yang diajukan oleh PKS dan juga partai koalisinya ya. Oke, luar biasa sekali. Dan ini nih bisa dikatakan tadi poin pertama terkait dengan out of the box itu sebenarnya sangat pas ya untuk di zaman saat ini, apalagi memang pemikiran-pemikiran anak muda biasanya memang dia suka di luar kebiasaan. Ya sekarang coba misalkan YouTuber atau apa namanya selebgram TikTok coba ini anak-anak yang belum dalam tanda kutip belum punya kewajiban nyari duitnya lebih banyak dari orang tuanya coba. Iya betul sekali. Saya tahu ada anak berapa SMP ya kalau nggak salah, subscribe-nya sudah 1 juta lebih. Konon kalau 1 juta itu pasif income-nya sudah 70 juta atau apa, infonya begitu ya. Pendapat coba anak kecil 70 juta. Nah, karena sekarang ini banyak medianya, banyak fasilitasnya yang menunjang. Jadi kreativitasnya juga semakin meningkat dari generasi muda. Maka kita ingin dalam proses pemenangan baik Pilpres ataupun kami di PKS membutuhkan cara kerja out of the box, maka anak-anak milenial, zilenial, Gen Z juga harapannya bisa berkontribusi. Kan caleg-caleg kita ada juga yang usia 25, 24, kan minimal 21 bisa gabung gitu. Ini kan Gen Z itu kan. Iya benar, Gen Z banget itu usia segitu. Nah, nih Mas Mufti, terkait dengan Pilpres 2024, pastikan selain presiden ada juga nih wakil presiden untuk 2024 mendatang. Harapan dari Partai PKS sendiri terkait dengan wakil presiden nanti seperti apa? Pertanyaannya tepat banget harapan, karena kami nggak bisa mutusin apapun ya kan. Kalau keputusan pasti kita ngikut apapun yang diputuskan oleh DPP, parpol-parpol koalisi kita ngikut. Tapi alhamdulillah 3 parpol ini sudah sepakat menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan sosok yang pas untuk mendampingi Pak Anies, siapapun orangnya. PKS Lampung siapapun pasti akan dukung. Tapi yang kemudian diungkapkan Mbak Mutiara untuk harapannya sosok ini adalah sosok yang kalau dipinang dan diajak oleh Pak Anies Baswedan, dia kalau kita kan praktis aja lah, bisa menyebabkan publik semakin tambah keren, tambah menang mudah lah kira-kira seperti itu. Maka sosok ini harapannya bisa mengisi sisi, karena Pak Anies tetap manusia biasa, mengisi sisi yang Pak Anies mungkin nggak ada, sehingga wapresnya bisa mengisi, sehingga publik melihat kalau Pak Anies dengan wakil ini paket komplit, semua akan tertarik. Mudah-mudahan satu putaran Pak Anies dengan cawapresnya itu yang nanti dipilih oleh beliau menang satu putaran biar nggak capek, anggaran nggak banyak habis untuk itu, langsung take off untuk Indonesia lebih maju. Jadi lagi. yang bisa mengisi kekurangan lah namanya manusia pasti ada sisinya kurangnya. Luar biasa sekali harapannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah dari kader PKS sendiri itu udah menyebutkan nih, kira-kira mereka pengennya siapa sih wakil presidennya gitu, Bang? Di
PKS Lampung pernah membahas karena coba Lampung usul siapa ya, kalau kader kayaknya sosok Ahmad Heriawan itu bisa karena kan mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan kader, kira-kira sosok siapa? Maka muncul dari Sumbaksel, kami usulkan Erick Thohir masuk, kita usulkan. Tinggal Pak Eriknya apakah bersedia dilamar apa enggak, kalau dilamar mau apa enggak, itu kan urusan di sana lah. Iya, betul. Kami melihat kalau kita orang di Sumatera ya, Pulau Sumatera punya kepentingan untuk itu. Atau kalau bukan Pak Erik yang ngisi Sumatera, di wilayah timur ada juga. Kebetulan saya juga ngobrol dengan ketua-ketua DPW bagian timur. Timur perlu juga nih diperhatikan. Ada Pak Andi Amran Sulaiman, mantan menterinya Pak Jokowi periode 1, itu juga masuk nominasi di obrolan kami, dan PKS Lampung saya kira nggak keberatan dengan nama Pak Erik, nama Pak Andi Amran, atau yang lain siapapun, yang penting nanti Pak Anies Rashid Baswedan kami usung, enak menanginnya, gitu aja. Enak menanginnya, bisa saling melengkapi ya satu sama lain. Nah, dan harapannya publik Indonesia tidak kecewa saat kemudian Pak Anies dengan wakilnya memimpin kita. Harapannya seperti itu, karena biasanya memang sebelum dilakukan pemilihan, masyarakat Indonesia ini sangat interest nih, menunggu nih hasil kinerjanya akan seperti apa ketika dipimpin oleh beliau nanti yang memenangkan ya. Dan harapannya apa yang sudah dijanjikan ya kepada masyarakat Indonesia ya bisa terpenuhi ke depannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau untuk PKS sendiri, seperti apa sih sebenarnya target untuk pemilu 2024 dan juga pilkada nanti, Mas Mufti? Kalau target di dalamnya juga harapan, di dalamnya doa dan seterusnya, tentu menang ya. Partai politik pasti pinginnya menang. Di Lampung pinginnya dari 9 kursi ya bisa bertambah. Kalau target angka kita pinginnya 15%. Jadi yang 85 biar untuk kawan-kawan yang lain, kami 15 aja nggak apa-apa. Itu untuk provinsi, termasuk kabupaten kota ada beda-beda, tapi secara umum 15% angka yang kita pasang untuk Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Lampung. Nah, untuk pilkada kami sadari bahwa 16 titik pilkada, 15 kabupaten kota plus 1 pilgub kan ada 16. Iya. Kita ingin berpartisipasi di semua titik. Harapannya bisa menang semua, tapi paling tidak dari kader ya 2 atau 3 kader bisa maju, sehingga nanti kita bisa kerjasama dengan partai-partai lain. Mungkin partai koalisi kita mengusung kader di mana, kami usung kadernya di mana, dan seterusnya. Harapannya karena kita menganggap ada sekitar 8 partai, kalau kita ngambil 3 pos sampai 2, 3 sampai 4 titik, saya kira masih logik lah ya, masih logik. Ditawarkan. Dari tadi kan kita berbicara tentang target, harapan dan tujuan. Lalu sebenarnya kalau kendala sendiri yang dirasakan oleh Partai PKS menjelang pemilu 2024 ini apa sih, Mas? Kalau yang agak ribet di internal sih kan masih ada hawar-hawar nggak jelas, mau sistem terbuka tertutup, itu mengganggu konsentrasi juga. Walaupun kalau kami nggak usah terganggu, Bismillah gitu, maju. Tapi itu cukup mengganggu. Tapi kalau yang lain tentunya dinamika pemilu wajar ya, karena seorang caleg, kemudian struktur, apalagi PKS usianya kan sudah 20 tahun, kita akan di sebuah titik akan mencalonkan yang senior atau yang junior, yang baru masuk. Karena kan kita sudah 3 generasi ya, ada yang usia 50 ke atas, ada yang 35 sampai 50, ada yang di bawah 35. Ini kan masing-masing juga harus proporsional. Belum lagi nanti representasi perempuan yang begini-begini, saya bukan menganggapnya kendala, tapi itu dinamika yang harus dikelola secara baik. Tapi ada 2 prinsip regenerasi. Saya sebagai ketua DPW, saya perhatikan, saya ingin dari sekian nanti yang terpilih di DPR di provinsi dan kabupaten kota, sekian banyaknya generasi milenial di bawah 35 tahun gitu. Karena merepresentasikan bonus demografi kan. Iya, bonus kita kan betul. Jumlah terbanyak
pemilih Indonesia termasuk di Lampung di usia-usia. Iya, itu juga berdasarkan data memang di Indonesia nanti paling banyak usianya usia generasi muda makanya atau milenial. kami melibatkan itu kemarin belum lama saya juga dengan Garuda Keadilan, anak-anak muda yang masih bujang gadis lah ya, kita kumpulin ada berapa itu untuk siap, ayo pada maju, jangan khawatir, kita nggak punya uang. Uang itu hanya salah satu, bukan satu-satunya. Banyak kok, saya dulu usia 28 tahun jadi dewan juga masih kuliah, pasti nggak punya uang. Tapi kan memanfaatkan jaringan, ya masih numpang memanfaatkan nama orang tua waktu itu kan bapak saya di kampung lumayan aktif ya, dan seterusnya. Apalagi sekarang medsos bisa tuh, anak-anak milenial gunakan tuh medsos dan seterusnya. Kalah tuh yang senior-senior kalau menggunakan kalau medsos. untuk berbicara gitu tentang teknologi dan media sosial. Dan kan kita bisa menyasar, misalkan dapilnya dari Bandar Lampung, ya udah nggak usah kemana-mana. Sasaran yang akan ditembak melalui akun kita, medsos kita, cukup Bandar Lampung. Bisa loh itu. Jadi saya juga pingin nggak sabar nunggu kejutan 2024, berapa generasi milenial yang nggak perlu banyak duit tapi terpilih. Ya. Kita lihat nanti ya di 1 tahun mendatang dan nih Mas PKS Mufti. mengundang para generasi muda itu. Nah, Mas Mufti sendiri kan tadi sempat menyinggung ya masalah hawar-hawar atau masih ada info yang bimbang nih, belum tahu kira-kira pemilu nanti apa terbuka atau tertutup. Nah, kalau dari Partai PKS sendiri, bagaimana menanggapinya? Kalau keinginan PKS terbuka, karena ini lebih ya kita udah menyiapkan untuk itu, memang perundangannya begitu dan seterusnya. Dan ini kan pada akhirnya kita harus siap semuanya, karena ini kan Mahkamah Konstitusi ini klausulnya keputusannya final mengikat. Artinya final nggak bisa dibanding, kalau kita nggak puas mau banding kemana nggak ada kalau MK yang memutusin. Mengikat artinya harus dieksekusi. Nah, karena keputusan Mahkamah Konstitusi final mengikat, apapun yang diputuskan nanti yang kita nggak tahu kapan akan diputuskan, kita harus siap. Mau terbuka kita formulanya begini, kalau tertutup begini dan seterusnya. Kalau masih sampai pendaftaran belum jelas sistemnya, ya udah bismillah, kita siap dengan apapun. Karena kita insya Allah struktur dan anggota kader kita termasuk caleg-caleg kita siap dalam kondisi apapun ya. Tawakal pada akhirnya setelah maksimal kita berupaya, tawakal pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, mungkin ini yang terbaik. Dan mungkin dengan cara ini PKS bisa menjadi pemenang dengan yang nggak jelas itu, karena kita tetap konsisten tetap fokus, pokoknya maju terus, kemudian berserah diri kepada yang Maha Berkehendak. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kemenangan yang penuh berkah. Baik. Nah, Mas Mufti tadi kan terkait dengan isu pemilu ini terbuka atau tertutup. Lalu ada isu lagi nih terkait dengan pemilu 2024. Katanya ada nih kemungkinan akan ditunda. Nah, seperti apa menanggapi hal tersebut, Mas Mufti? Kalau saya, karena kita ngecilin badan dulu lah, kita kan orang di kampung ya, di Provinsi Lampung ya, mau apa juga kalau Jakarta bilang ditunda ya nggak masalah, kehidupan pasti berjalan. Cuman kalau mau berpikir negarawan nggak elok lah, kan banyak sudah dijelaskan oleh orang-orang hebat bahwa ini melanggar konstitusi, nggak bagus, tinggalan yang nggak bagus kepada generasi dan seterusnya, apa urusannya lah, kira-kira seperti itu. Ini suara dari Lampung minimal dari saya lah ya. Saya kira nggak bagus kalau sampai itu dilakukan, karena ini bisa menjadi presiden buruk. Orang punya keinginan apa dengan kekuasaannya, dengan triki-trikinya, kan kita merasakan itu tuh nggak bagus untuk generasi berikutnya. Takutnya dicontek kalau yang nggak bagus itu kan. Jangan ngajarin anak-anak generasi kemudian berbuat yang inkonstitusional ya, karena kan banyak pengamat sudah mengatakan penundaan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Berarti kan melanggar undang-undang dasar yang sudah kita sepakati. Tapi apapun, kalau Jakarta ngomong tunda, ya siapa takut. Kita ada zat yang maha kuat untuk bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah terkait dengan hal tersebut ya, kan rencana pemilu 2024, apakah akan maju nih Mas Mufti di legislatif, atau justru akan maju kembali menjadi sebagai calon kepala daerah? Ya, saya jawabnya agak lucu aja lah. Jadi Gimana malu, itu, Mas? Jadi malu ditanya begitu.
tapi apapun, jangankan saya sebagai ketua partai ya, pengurus-pengurus yang lain pun, kita sadar tadi Mbak Mutiara juga ngomong, partai ini kan dilahirkan untuk melahirkan calon-calon pemimpin, baik level daerah ataupun provinsi termasuk pusat. Ya kita harus siap, dan proyeksi yang sementara digadang-gadang di kancah, saya kemungkinan ditunjuk atau diamanahkan untuk maju ke DPR RI Dapil Lampung 2, karena memang saya lahir di Lampung Tengah, saya 2 periode di Lampung Tengah, dan di provinsi kemarin 2 periode juga dari Dapil Lampung Tengah, sehingga Lampung Tengah menjadi tempat utama saya untuk menyapa kembali konstituen. Tapi untuk periode yang kelima saya berkontestasi, kemungkinan ke DPR RI, mohon doanya, mudah-mudahan jika itu yang terbaik Allah mudahkan prosesnya, kalaupun enggak Allah tentukan mana yang terbaik untuk saya. Dan sekarang saya sudah mulai banyak jalan menyapa warga Lampung Tengah secara khusus, masuk juga ke Lampung Utara karena itu masuk dapil dan baik kanan. Sementara kami fokus di situ karena ada sahabat saya yang juga menggarap wilayah lain. Tapi wilayah lain pun jika nanti diperlukan saya juga harus keliling, karena bagaimanapun itu daerah pemilihan. Bahkan karena saya ketua PKS Lampung, walaupun saya nggak nyalon di Lampung 1, nggak di Bandar Lampung dan sebagainya, saya tetap harus hadir sebagai juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Termasuk ke sini kan bukan dapil saya, tapi karena Tribun Lampung ini bagian dari Lampung dan saya ketua PKS Lampung, maka saya sebagai juru bicara keluar gitu ya harus hadir memenuhi undangan untuk silaturahmi ya. Silaturahmi betul. Di bulan suci dan yang penuh berkah. Amin, wah luar biasa sekali. Nah, apalagi kan memang kalau misalkan terjun ke masyarakat ini penting supaya masyarakat ini tahu dan kenal dengan kita. Apalagi kalau misalkan kita ingin mencalonkan diri menjadi sosok pemimpin mereka kelak yang akan menampung aspirasi mereka tentunya. Nah, Mas Mufti, untuk hal tersebut, kalau Mas Mufti sendiri seandainya nanti diamanahkan sebagai DPR RI dan terpilih di 2024 nanti, program prioritas apa yang akan Mas Mufti lakukan untuk memajukan Provinsi Lampung? Sebetulnya ada kebutuhan yang mendasar di Provinsi Lampung dan ada yang passion saya, dan sebagiannya tidak sinkron 100%. Tapi karena kita tertempa untuk berpikir global, walaupun menguasai expert yang detail gitu ya, yang spesifik gitu ya, maka mudah-mudahan walaupun passion saya kemana, tapi saya juga bisa menghadirkan kebutuhan masyarakat Lampung yang lebih maksimal. Kalau di Lampung ini dari data BPS, data Bapeda dan seterusnya, secara umum kan tingkat kesejahteraan Provinsi Lampung ini masih belum selayaknya provinsi yang menjadi serambinya Sumatera, yang dekat dengan ibu kota, dekat dengan Jawa. Tingkat kemiskinan dan seterusnya masih tinggi. Tentu kesejahteraan yang menjadi concern kita. Walaupun kesejahteraan itu nggak hanya beras ya, kesejahteraan itu bisa jadi karena masalah infrastruktur, karena masalah pendidikan, bisa jadi karena masalah keamanan. Apapun kita berpikir globalnya saya sudah pelajari selama 4 periode di DPRD. Jadi nanti apapun nanti kan juga walaupun saya akan mengajukan diri ke fraksi DPR RI PKS, misalkan saya di komisi ini, tapi kemudian ditaruh di komisi apa, yang jelas saya akan maksimal. Fokusnya adalah bagaimana melalui kontribusi saya di DPR RI, di komisi yang saya ada di situ, saya maksimalkan untuk kesejahteraan Lampung. Karena untuk kesejahteraan juga dari banyak sisi kita harus hadir. Pendidikan oke, kesehatan juga, infrastruktur juga, apalagi masalah sosial. Itu pasti akan menjadi perhatian kita. Jadi fokus pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Lampung. Harapannya bisa lebih majulah Lampung ini selayaknya provinsi yang berhimpitan dengan ibu kota. Karena memang sangat dekat ya, apalagi Lampung ini menjadi provinsi yang ibarat kata jadi jembatan untuk provinsi lain di Sumatera. Betul, maksudnya kita paling maju dong, paling sejahtera dong. Jika dilihat berdasarkan geografinya ya. Nah, Mas Mufti, mungkin terakhir nih, harapannya untuk masyarakat Lampung di pemilu 2024. Apalagi kan kita tahu nanti pemilih yang akan memilih di pemilu 2024 ini kebanyakan dari generasi milenial nih. Harapannya seperti apa dari Mas Mufti? Ya, yang pertama untuk generasi milenial yang
di beberapa tulisan katanya nggak terlalu minat dengan politik. Saya ingin sampaikan bahwa apapun perasaan teman-teman milenial terkait dengan politik, jangan juga kemudian apatis dengan politik, karena salah satu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan politik itu sendiri. Kita nggak bisa menghindari bahwa harus ada gubernur, harus ada bupati, harus ada wali kota, nggak bisa menghindari. Iya, betul. Dan itu bisa mempengaruhi kehidupan lingkungan kita. Maka sesebel-sebelnya teman-teman dengan politik, jangan nggak milih. Nah, itu satu pesannya. Yang kedua, carilah waktu menyempatkan untuk mana sih partai, mana orang yang bisa merepresentasikan apa yang kemudian kita inginkan menjadi wakil, aspirasi dan seterusnya. Insya Allah adalah yang bisa mewakili teman-teman gitu. Dan terakhir, untuk secara umum masyarakat, bukan hanya milenial, kita jaga Lampung, kita cinta Lampung, jangan sampai Lampung ini menjadi tidak kondusif hanya karena kontestasi politik. Terhadap para kontestan, apapun partai Anda, ya kita ya, pastikan kita jaga Lampung bersama. Toh sudah ada kok di Lauhil Mahfudz sana siapa yang akan dilantik menjadi DPR RI, di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Tapi kontestasi ini kita jalani secara ada prinsip, kita jaga kondisi tetap adem, hubungan kita tetap akur dan harmonis. Kita jalani proses demokrasi kita secara asyik. Jadi adem, akur, asyik menjadi prinsip yang akan kita hadirkan selama kontestasi politik. PKS ingin hadirkan 3A itu tadi. Adem, akur, asyik. Oke, luar biasa, 3A ya. Nah, Mas Mufti, ini jadi penutup deh. Seberapa optimisme Mas Mufti akan terpilih menjadi DPR RI di pemilu 2024 mendatang? Iya. Tergantung senyuman Mbak Mutiara dan teman-teman milenial. Kalau PKS hadir, senyum teman-teman milenial, menerima PKS dengan berbagai pasti kelebihan dan kekurangannya, dan tentu masyarakat yang yang senior gitu ya, sudah lebih dulu mengenal PKS. Bismillah, bersama rakyat, insya Allah PKS akan menang. Jadi kami targetkan menang bersama rakyat. Ketika PKS menang, bukan Mufti Salim yang menang, tapi rakyat Lampung yang menang. Dan siap, pokoknya ini walaupun ngomongnya ke Mbak Mutiara, tapi representasi masyarakat Lampung. Kalau Mufti Salim dari DPR RI, yang ikut bahagia Mbak Mutiara dan teman-teman. Jadi itu demokrasi banget nih ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya dalam diskusi kita hari ini nih Mas Mufti. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Tribun Lampung tercinta gitu kan, di tengah kesibukannya saat ini. Dan kita doakan semoga sukses di pemilu 2024 mendatang. Apapun harapannya semoga bisa tercapai. Sukses selalu untuk Mas Mufti. Terima kasih. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Mufti terkait seperti apa sih target dari Partai PKS dan juga harapan dari Partai PKS dan juga Mas Mufti sendiri untuk kemajuan Provinsi Lampung ya di pemilu 2024 mendatang. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang generasi milenial nih ya, katanya itu bisa dikatakan masih kurang tertarik atau enggan gitu dengan dunia politik, padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini udah berpolitik gitu kan, tidak bisa dihindari. Jadi jangan sampai tidak memilih, karena kan kita ini memiliki hak untuk memilih pemimpin kita ke depannya yang akan menentukan masa depan bangsa. Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung TV Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara dan juga Mas Ahmad Mufti Salim selaku Ketua DPW PKS Lampung, dan sampai jumpa di Mata Lokal Memilih berikutnya.